Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Aisyah Purworejo, ibu-ibu guru Aisyah, ayah dan ibu orang tua wali peserta didik PAUD Aisyah se-Kabupaten Purworejo, juga bapak dan ibu orang tua wali SD Aisyah Unggulan Kabupaten Purworejo, dan tentu saja semua penyimak kultum jelang berbuka puasa pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Izinkan saya, Bu Yuni Raraswati, Wakil Ketua 3 yang membidangi PAUD Dasmen dan LBSO Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Purworejo, menemani jelang berbuka puasa untuk menyampaikan materi tentang melatih berpuasa sejak dini. Ibu ingin bertanya pada anak-anak PAUD maupun SD yang hari ini ikut menyimak. Siapa yang sudah bisa berpuasa di bulan Ramadan ini? Masya Allah, pintar sekali, soleh dan solehah ya. Kita mengetahui bahwa puasa merupakan salah satu amalan wajib yang harus dilakukan muslim di bulan Ramadan. Puasa sendiri diartikan menahan diri dari makan, minum, nafsu, dan lainnya yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengendalikan diri dalam pikiran, perasaan, dan perilaku yang dilarang. Ada berbagai manfaat yang didapatkan ketika seseorang melakukan puasa, baik itu dari aspek agama maupun dari aspek medis. Mengapa penting melatih berpuasa sejak dini? Sahabat Aisyah yang senantiasa dirahmati Allah, puasa merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Untuk memantapkan anak agar mampu berpuasa, diperlukan sebuah latihan dan bimbingan dari orang tua. Dikutip dari The Asian Parents yang mengatakan bahwa latihan berpuasa sudah dapat dimulai dari rentang usia 4 sampai dengan 6 tahun sesuai dengan kesanggupan anak masing-masing. Dimulai dari kegiatan bangun sahur, menikmati hidangan buka puasa, semuanya harus mulai diperkenalkan sejak usia dini. Sayangnya, masih banyak orang tua yang khawatir untuk mengajak anak-anaknya berpuasa karena dianggap dapat membuat anak lemah, kekurangan gizi, membuat sakit, dan masih banyak lagi. Tapi Bu Yuni yakin penyimak kultum Ramadan ini tidak seperti itu, karena
tahu. Kenyataannya, puasa bagi anak-anak dapat menjadi latihan ketahanan baik fisik maupun mental. Namun tentu saja dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kesanggupan tiap anak. Tentu saja pada waktu sahur dan berbuka, mengonsumsi makanan bergizi agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi. Sahabat Aisyah yang senantiasa dirahmati Allah, selain itu, puasa juga bermanfaat untuk menguatkan karakter anak. Berpuasa akan membentuk karakter anak untuk mulai bertanggung jawab. Anak akan diajarkan untuk jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dirinya sendiri untuk tidak melanggar ketentuan saat berpuasa. Meningkatkan ketakwaan. Takwa merupakan pangkal dalam membentuk karakter seorang muslim. Karena takwa yang tertanam pada jiwa seseorang akan terpancar dalam kehidupan sehari-harinya. Puasa juga melatih karakter anak untuk disiplin dan mengenal pengendalian diri. Pengendalian diri ini mampu membantu anak dalam bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Tanpa pengendalian diri yang baik, anak akan mudah menyerah, sulit untuk bersabar, dan kurang menerima kritikan. Sahabat Aisyah yang senantiasa dirahmati Allah, yang setia menyimak Kultum Ramadan ini, bagaimana proses melatih anak berpuasa? Keluarga merupakan sumber utama dalam melakukan berbagai kegiatan ibadah. Orang tua berkewajiban untuk melatih dan membimbing anak dalam ibadah, termasuk berpuasa. Langkah pertama, anak perlu diberikan pemahaman mengenai apa itu puasa, syarat dan apa saja larangannya. Di sini, orang tua perlu mengenalkan melalui cerita atau dapat menggunakan media yang disukai anak. Kedua, setelah pemahaman, barulah anak diajak untuk melakukan praktik berpuasa secara langsung. Dimulai dari sahur sampai dengan saatnya berbuka. Yang ketiga yakni pada prosesnya memberikan dorongan, motivasi, dan afeksi-afeksi kecil untuk menyemangati si anak. Kemudian memberikan contoh teladan dalam melakukan ibadah-ibadah sederhana selama berpuasa. Proses belajar setiap anak, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Sehingga orang tua tidak hanya mengenalkan dan mengajarkan, namun juga memberi contoh yang baik serta melibatkan anak. Misalnya, seperti saat memberi zakat atau sedekah, anak dilibatkan untuk langsung ikut memberikan zakat atau sedekah, sehingga hal ini juga dapat melatih empati pada anak. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses melatih anak berpuasa ialah dengan tidak memaksakan anak untuk menyempurnakan puasanya. Hal itu agar tidak membuat anak melakukan kebohongan selama proses berpuasa. Karena pada dasarnya dia belum termasuk mukallaf, terkena beban kewajiban.
Hal ini perlu diperhatikan karena banyak kasus anak mencoba minum atau makan secara sembunyi-sembunyi karena memaksakan diri untuk menyelesaikan puasa dengan sempurna. Namun, malah tidak mendapatkan nilai kebaikannya. Sahabat Aisyah yang senantiasa dirahmati Allah, melatih anak dalam berpuasa memerlukan sikap lemah lembut untuk membujuk serta memotivasi mereka agar mau mencoba memulai. Namun, apabila sekiranya mereka tidak sanggup atau hanya dapat menjalankannya separuh waktu, hal itu sudah memadai. Dan perlu digarisbawahi, sahabat Aisyah, dalam proses melatih berpuasa pada anak, yang terpenting adalah anak sudah menunjukkan etikat baiknya untuk mencoba menjalankan ibadah dan dapat mengambil esensi dari berpuasa itu sendiri. Masya Allah, bahagia sekali jika anak-anak soleh dan solehah kita senantiasa berusaha untuk melaksanakan setiap ibadah yang dituntunkan Allah kepada kita. Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat untuk selalu belajar karena banyak kekeliruan harus selalu ibu lakukan. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk senantiasa berfastabikul khairat.